Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Alia dengan NPM 20811010198. Di sini saya akan mempresentasikan terkait mata kuliah Psikologi Multimedia dengan dosen pengampu Ibu Ica Herawati, SPSI MSOC SC, yang bertemakan Psikologi Media dan Komunikasi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan terkait literasi media sosial, yaitu Instagram. Pada era yang modern ini, gaya hidup masyarakat sudah mengedepankan gaya hidup yang prestis, yaitu gaya hidup yang serba instan. Masyarakat kontemporer adalah masyarakat yang tidak terlepas dari teknologi. Perkembangan teknologi yang demikian pesat membuat kehidupan masyarakat seakan-akan tidak dapat terpisah dengan teknologi, selalu melibatkan teknologi canggih dan modern dalam kehidupannya. Munculnya media sosial berhasil merubah cara manusia berkomunikasi. Kini siapapun bisa berkirim pesan atau berita, bahkan berbicara tatap muka dengan kilat tanpa harus menunggu lama seperti saat masih menggunakan surat. Media sosial juga memberikan ruang kepada siapa saja untuk berbagi cerita atau kenangan lewat foto dan juga video. Kita dapat berinteraksi dengan cerita orang lain dengan memberikan komentar ataupun emoticon. Instagram merupakan suatu media sosial di mana kita sebagai pengguna aktif media sosial tersebut dapat mengedit dan memposting foto atau video ke halaman utama Instagram. Foto dan video yang dibagikan akan terpampang di feeds pengguna lainnya yang menjadi follower kita. Sistem pertemanan di Instagram sendiri menggunakan istilah following. Kita mengikuti pengguna lain dan pengguna lain mengikuti kita. Selanjutnya, setiap pengguna dapat berinteraksi dengan cara memberikan komentar dan memberikan respon suka terhadap foto yang kita bagikan. Instagram dalam masanya sangat berkembang dengan pesat, bahkan digemari seluruh remaja di era digital modern ini. Dengan keunggulan yang dimiliki Instagram, banyak remaja di era modern menggunakan sosial media ini dengan berbagai macam alasan, tujuan, serta pencapaian. Baiklah, selanjutnya yaitu fungsi media komunikasi yang berteknologi tinggi. Yang pertama adalah sebagai kontrol sosial, di mana media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih mempunyai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan sosial. Yang kedua, mendidik dan mengarahkan. Media komunikasi yang berteknologi tinggi dapat lebih menarik komunikan untuk terlibat di dalamnya. Yang ketiga, dapat memperkuat eksistensi informasi, di mana media komunikasi yang high teknologi dapat membuat informasi atau pesan lebih berkesan dan bermakna pada target komunikasi. Yang keempat, efisiensi penyebaran informasi. Dan yang terakhir yaitu sebagai sarana hiburan. Dalam psikologi, media dapat membantu individu yang bertanggung jawab atas bagian dalam sistem komunikasi dengan cara mengembangkan teknologi yang lebih baik dan menggunakannya dengan baik. Media psikologi berusaha untuk memahami interaksi antar individu, kelompok, masyarakat, dan teknologi, serta memahami interaksi tersebut sehingga individu dapat membuat keputusan dan menjalani kehidupan dengan cara yang paling positif dan produktif mungkin. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai penggunaan media sosial tadi, yaitu Instagram, tentunya memiliki dampak positif dan negatif terkait penggunaannya. Dan berikut dampak positif dari Instagram, yaitu Instagram dapat digunakan sebagai penunjang masalah ekonomi, contohnya online shop. Sudah banyak sekali remaja yang memiliki online shop sendiri dengan menggunakan media Instagram. Instagram juga dapat digunakan sebagai sarana bersosialisasi sehingga para remaja bisa memiliki lebih banyak teman. Baiklah, di samping ini saya menampilkan sebuah akun Instagram online shop makanan milik saya dan teman-teman saya, di mana kami di sini menjual makanan frozen food, yaitu cimol dan stik keju. Dan pada saat itu kami meraih keuntungan yang lumayan dan juga penjualan yang lancar dari kalangan manapun. Besarnya dampak media sosial tidak hanya memberikan dampak positif,
tetapi juga memberikan dampak negatif kepada manusia, terutama dampaknya bagi interaksi sesama manusia yang saat ini telah dipengaruhi media sosial. Media sosial membawa kita ke suatu pola budaya yang baru dan mulai menentukan pola pikir kita. Media sosial dapat membuat seseorang menjadi ketergantungan terhadap media sosial. Baiklah, tadi kan kita sudah membahas terkait dampak positif dari Instagram. Instagram tentunya juga memiliki dampak negatif sebagai berikut. Yang pertama yaitu gila likes, di mana sebagian besar kita suka foto atau video atau status kita itu mendapatkan likes atau emoticon love. Sebuah penelitian menemukan likes di media sosial dapat mengaktifasi bagian otak yang berhubungan dengan penghargaan dan situasi sosial. Hal ini beresiko mendorong orang-orang melakukan hal-hal yang tidak sehat atau beresiko hanya untuk mendapatkan likes. Perlahan-lahan kita menjadi kecanduan terhadap media sosial. Sampai-sampai kita berkeinginan membuat foto atau video aneh yang berbahaya untuk memancing likes, bahkan dari orang yang tidak kita kenal. Dan yang kedua, yaitu membandingkan diri dengan orang lain. Dengan melihat foto pakaian, makanan, atau bahkan video liburan orang lain yang lebih baik dari kita, kadang membuat kita merasa minder atau tidak puas dengan apa yang dimiliki. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan menurunkan keberhargaan diri kita. Nyatanya, tidak semua orang yang menampilkan hal-hal tersebut memiliki kehidupan seindah apa yang terlihat di media sosial. Yang ketiga yaitu mengurangi tatap muka atau mengurangi hubungan tatap muka. Istilahnya yaitu mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Dapat menggambarkan dampak negatif media sosial yang satu ini. Semakin sering kita berkutat dengan media sosial, maka semakin berkurang pula waktu kita untuk berbicara tatap muka dengan orang-orang terdekat kita. Yang keempat yaitu menurunkan kemampuan sosial. Sama seperti belajar, kemampuan sosial juga perlu diasah agar makin berkembang. Dampak negatif media sosial yang bisa muncul adalah berkurangnya kemampuan sosial seperti berempati terhadap orang lain dan tidak tahu cara berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Hal ini karena akan lebih sering melakukan komunikasi lewat media sosial dibandingkan bertatap muka. Yang kelima yaitu cyberbullying, di mana dampak negatif media sosial lainnya adalah meningkatkan cyberbullying. Cyberbullying adalah bullying yang dilakukan melalui media sosial, teks, dan perantara teknologi lainnya. Adanya media sosial tentunya sangat memudahkan kemunculan cyberbullying yang berpulang membuat korbannya mengalami gangguan kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri, seperti body shaming melalui komentar pada postingan orang. Yang keenam yaitu gangguan tidur. Berpotensi mengalami gangguan tidur, di mana dibandingkan dengan orang yang tidak terlalu sering menggunakan media sosial, orang-orang yang sering melihat media sosial khususnya, ia 30 menit memainkan gadgetnya atau memainkan media sosial sebelum tidur. Hal ini berpotensi mengalami gangguan tidur. Media sosial Instagram merupakan sebuah media komunikasi yang memiliki banyak penggunaannya yang didominasi oleh para remaja. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan atau pemaparan materi terkait penggunaan media sosial yaitu Instagram, di mana media sosial ini merupakan sebuah media komunikasi yang memiliki banyak penggunanya yang didominasi oleh para remaja. Saat ini Instagram sudah menjadi salah satu faktor perubahan gaya hidup dan etika remaja. Perubahan gaya hidup dan etika ini tidak selamanya positif karena bagi sebagian pengguna ada yang berpengaruh ke arah negatif. Perubahan ini terjadi tergantung bagaimana cara pakai masing-masing individu dalam menggunakan Instagram. Perubahan ini ada yang membawa ke arah yang lebih baik dan ada juga yang membawa ke arah yang buruk. Perubahan tersebut terjadi karena adanya dorongan dari diri sendiri untuk melakukan suatu hal akibat dari melihat suatu postingan di Instagram. Baiklah, sekian dari saya terkait pemaparan atau literasi penggunaan media sosial yaitu Instagram. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.